Kali ini Himabipa 2024 akan mengupas tuntas tema tentang tips kuliah peraih IPK tertinggi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anggun Putri Nusantari sebagai moderator yang akan menemani Sobat Sains untuk beberapa menit ke depan. Nah, Sobat Sains, di sini saya sedang bersama narasumber kita yang berprestasi, yaitu Kak Jafar. Mungkin Kak Jafar bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Jafar Sodik. Saya mahasiswa pendidikan IPA Universitas Brawijaya Madura angkatan 2020. Nah, biar tidak berlama-lama nih Sobat Sains, kami sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan yang sudah ditanyakan oleh Sobat Sains melalui sosial media, yaitu Instagram. Mungkin bisa dimulai untuk pertanyaan yang pertama. Apa sih yang memotivasi Kak Jafar untuk mendapatkan IPK tertinggi? Sebenarnya tidak ada hal yang spesifik ya yang memotivasi saya mendapatkan nilai IPK tertinggi, apalagi se-universitas. Tapi mungkin dulu ketika saya masih maba, saya sempat terkesan dan amazed dengan salah satu lulusan terbaik dari prodi kita juga. Beliau itu angkatan 2017, namanya Kak Ivan Mahyudi. Mungkin kalian belum kenal ya, karena dulu saya masuk dia udah lulus. Kenapa saya amazed dengan beliau? Kalau diibaratkan ya, mungkin kalau saat ini saya dan Farah yang berprestasi kemarin, kalau digabung, nah jadilah beliau. Karena pencapaiannya sangat-sangat komplit. Beliau prestasi akademik juga berprestasi di luar, kurang lebih seperti itu. Mungkin itu ya yang menimbulkan pertanyaan kepada saya, bisa nggak saya sedikit? Nah, mungkin bisa kakak ceritakan sedikit mengenai perjalanan dari awal kuliah sampai kakak lulus dan mendapatkan IPK tertinggi. Perjalanan selama kuliah itu banyak ya. Secara umum ya saya menjalankan tugas layaknya mahasiswa biasa, tugasnya belajar, mengerjakan tugas sesuai dengan deadline. Terus pengalaman-pengalaman yang mungkin nggak bisa saya lupakan itu ketika saya diberi kesempatan untuk lolos kampus mengajar dan MSc. Nah, ini ada beberapa pertanyaan, salah satunya yaitu bagaimana tips dan trik agar mendapatkan IPK tertinggi. Nah, ini banyak banget yang bertanya soal tips dan triknya, Kak. Untuk tips dan trik, tips ya. Sebenarnya nggak ada trik khusus ya. Saya juga bingung mau jelasin ini. Mungkin yang pertama, yang paling penting buat saya adalah mengubah mindset kita dulu. Karena gimana ya, itu menjadi salah satu faktor yang paling penting untuk bagaimana tindakan kita selanjutnya. Sebatas contoh ya, kalau kita di kuliah dapat tugas banyak numpuk, kan kita ngeluh tuh. Nah, ini nggak selesai-selesai nih. Kan ada sebagian mahasiswa itu yang menganggap bahwa kalau deadline-nya masih panjang, ya saya tenang-tenang dulu, ya masih banyak waktu. Tapi kalau saya pribadi, mindset saya sudah saya atur kalau bahwa tugas yang diberikan kepada saya itu adalah beban buat saya. Jadi semakin banyak beban yang saya tanggung, ya semakin stres saya. Jadi secepat mungkin, sebagaimana mungkin saya bisa menyelesaikan tugas-tugas saya itu sampai selesai. Kalau bisa hari itu juga ya. Berarti Kak Jafar ini bukan ini ya, tergolong di anak-anak yang SKS berarti. Selalu. Oke, selanjutnya apakah Kak Jafar juga mengikuti organisasi di kampus? Dulu saya sempat ikut Himabipa angkatan 2021. Ini kalian belum nggak tahu ya, soalnya ya mungkin yang tahu cuma angkatan 2021. Terus tahun berikutnya saya ikut BM fakultas.
dan ya mau menjadi mahasiswa akhir saya gabung ke UKM. Nah, kan tadi udah disebutkan bahwa kakak juga mengikuti organisasi, terus juga berprestasi juga di kampus. Nah, itu bagaimana cara kakak untuk mengatur waktu agar bisa mengatur antara kuliah, belajar, berorganisasi, dan berkegiatan lainnya? Oke, mungkin kalau pertanyaannya seperti itu pertanyaan klasik ya. Dulu kalau masuk organisasi selalu ditanyakan kamu pilih mana kalau ada kegiatan ini dan kegiatan itu. Tips yang paling utama ya harus tahu skala prioritasnya. Jadi mana kegiatan yang kalian prioritaskan itu yang kalian pilih. Kemudian yang kedua, kalau mengenai tugas, saya selalu mengelompokkan tugas-tugas yang diberikan kepada saya. Misal ya, saya dapat tugas beberapa tugas. Kan setiap tugas sudah deadline-nya sendiri. Nah, saya bagi nih kelompoknya. Misalkan deadline tugas yang cuma 1 hari, saya gabung. Yang tugasnya masih banyak waktunya, deadline-nya misalkan masih 1 minggu, saya gabung yang sama-sama 1 minggu. Jadi saya udah tahu mana yang harus saya kerjakan dulu dan mana yang saya biarkan dulu. Nah, kan pastinya ada kesulitan dalam mengatur waktu. Nah, itu bagaimana cara kakak untuk mengatasi hal tersebut? Tidak bisa dipungkiri juga kehidupan mahasiswa itu minim banget ya waktu untuk istirahat. Tapi ya itu kembali lagi kepada diri kita sendiri. Bagaimana kita harus siap merelakan waktu kita, merelakan waktu tidur kita untuk belajar dan mengerjakan tugas itu tentang diri kuliah sendiri. Nah, di sini saya ingin bertanya, tantangan apa yang pernah kakak hadapi dalam mendapatkan IPK tertinggi dan bagaimana cara kakak untuk mengatasinya? Tantangan, sebenarnya dulu ketika saya mendapatkan nilai IPS untuk yang pertama kali di semester 1, ya kan saya dapat IPS 4 ya. Kemudian semester 2 juga sama. Dan semester 3 IPS saya turun. Itu jadi pembelajaran buat saya, oh ternyata ada hal yang nggak bisa saya optimalkan. Jadi ya belajar dari situ, berusaha untuk belajar lagi apa yang kurang dari saya, dioptimalkan lagi buat saya. Menurut kakak, bagaimana peran lingkungan kampus dan juga lingkungan sekitar untuk terus berprestasi sehingga Anda dapat memperoleh IPK tertinggi? Pengaruh lingkungan itu lebih ke yang saya rasakan adalah circle pertemanan di kampus. Kalau circle pertemanan kita itu banyak yang ngajak kita main gitu, ya susah juga buat kita untuk meluangkan waktu untuk belajar itu susah. Jadi pintar-pintarlah mencari circle pertemanan. Nah, kan kalau untuk bisa jadi mahasiswa berprestasi, terus berorganisasi, pasti ada peran penting kan dari orang-orang di sekitar. Nah, menurut kakak itu seberapa besar sih peran keluarga, teman, dosen yang membantu dalam kakak mencapai IPK tertinggi? Ya itu juga gak bisa dipungkiri, itu sangat-sangat berpengaruh. Saya bisa katakan kalau mungkin usaha saya hanya 10% saya berhasil, 80%-nya adalah dukungan dari orang tua, dosen, dan teman-teman atau orang-orang lain yang mendukung saya di belakang. Apakah ada pengaruh dalam kehidupan kakak setelah kakak mendapatkan prestasi tersebut? Tidak ada ya, cuman ya belakangan ini ya karena hal itu yang nggak pernah terekspektasikan oleh saya mendapatkan nilai IPK tertinggi itu, jadi ya
banyak orang yang oh ini ya gitu. Oh ini ya, sering dikenal teman-teman. ya yang awalnya saya nggak pernah dikenali, oh ternyata ini jadi Nah, pertanyaan selanjutnya yaitu apakah kakak merasa bahwa prestasi yang telah kakak raih membuka peluang baru dalam karir atau kehidupan pribadi kakak? membuka peluang itu sebenarnya juga membuka peluang yang sangat bagus ya ketika kita mendapatkan nilai IPK yang bagus. Karena kan terutama kita sebagai pendidik nih, kan kita harus punya apa ya? Punya bukti bahwasannya kemampuan kita ini layak untuk memasuki dunia persaingan kerja. Ya. Karena yang dibutuhkan oleh seorang guru itu utamanya adalah ilmunya. Jadi ya bukti dari itu adalah kemampuan kita dibuktikan dengan nilai kita, dengan IPK. Selain itu juga tidak bisa dipungkiri juga di dalam dunia kerja itu sebenarnya tidak hanya nilai itu saja yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan juga adanya pengalaman kerja dan juga didukung oleh prestasi-prestasi. Ya, yang contohnya itu kayak kakak daftar MBKM, terus MSB. Ya. Dulu hal yang paling berkesan saya lakukan adalah MSIP. Saya bisa merasakan mengajar di sekolah yang tertinggal, maju dan sedang itu karena pengalaman saya mengikuti MBKM. Dulu saya semester berapa? Pertama ada ikut KM. Saya kemudian mengajar di SMP Nanggalan. Sekolah itu bisa saya katakan ya sekolah tertinggal jauh dari kota. Vibe-nya beda ngajarnya sama ngajar di sekolah kayak SMP Bangkalan yang sudah terkenal di sini di sekolah Pak. Kemudian ketika MSIB saya mengajar di salah satu sekolah swasta terbaik di Kalimantan Selatan, salah satu boarding school yang terbaik di sana, Global Islamic Boarding School. Jadi cara mengajarnya juga beda karena yang dihadapi juga beda. Anak-anaknya lebih aktif, juga fasilitas yang ada di sana juga jauh sekali daripada sekolah-sekolah yang ada di sini. Jadi mungkin lebih mudah dalam menerapkan pembelajaran. Dan yang terakhir, saya mengajar di SMP 1 Kampung ketika PLB, karena saya waktu itu ketika semester 7 ya, saya nggak bisa ikut asmen, nggak bisa ikut NIK. Jadi saya termasuk mahasiswa istimewa ketika itu karena sudah mengikuti 2 MBKM. Sebenarnya dulu tuh ada miskomunikasi antara prodi dan mahasiswa. Jadi meskipun seperti itu, saya mengambil hikmah bahwa setiap pilihan itu pasti ada manfaatnya sendiri, pasti ada plus minus lah buat saya dan semuanya. Nah tadi kan kakak sudah menjelaskan kan bahwa ada beberapa sekolah itu kayak ada yang lebih baik, terus ada yang tertinggal gitu kan. Nah cara kakak buat biar kakak itu bisa mengajar dengan baik di sekolah yang tertinggal itu kayak gimana? Sebenarnya saya jatuhnya lebih bisa memahami cara mengajar itu ketika saya magang di Kalimantan Selatan karena di sana saya banyak mendapatkan insight baru. Di sana juga bukan hanya siswanya yang belajar, tapi gurunya juga dipaksa untuk belajar. Di sana saya dikenalkan dengan
bagaimana meningkatkan pedagogical knowledge-nya seorang guru, dan juga belajar untuk selalu menerapkan higher order thinking skill. Jadi di sana juga belajar juga, bukan siswanya saja, tapi gurunya juga dipaksa belajar. Jadi ketika mengajar, kalau di sana itu kan setiap kita mengajar itu kita merekam ya. Kalau di sini kan nggak ada ya. Di sana tuh kita rekam sendiri aktivitas pembelajaran kita, kemudian hasil rekaman itu nantinya kita review. Ada self review dan peer review. Self review, kita mereview diri kita sendiri, kita ngajar, kita koreksi diri kita sendiri, apa sih yang salah dari kita mengajar. Dan yang kedua, review itu dikoreksi oleh semua guru yang ada di sana. Jadi kita presentasi ke guru-guru yang ada di sana. Oh, ini bagian pedagogical knowledge, ini bagian. Jadi sebenarnya saya jauh lebih memahami cara mengajar ketika saya mengikuti MSIB di magang di Komponas. Jadi pengalaman sebelum kita lulus itu sangat penting ya. Penting banget. Nah, ini ada pertanyaan dari Sobat Sains dari Kak Acel. Itu pertanyaannya yaitu apa harapan Kak Jafar untuk mahasiswa lain yang ingin mengikuti jejak Kak Jafar sebagai mahasiswa yang mendapatkan IPK terbaik? Ya, harapan nih. Mungkin harapan saya sebisa mungkin jangan pernah menyerah dalam meraih apapun itu yang menjadi tujuan kalian. Dan selalu percaya bahwa proses itu tidak akan mengkhianati hasil. Jadi always work hard, be smart in silence, and pray at all times. Mungkin tiga itu yang penting buat kita untuk mencapai tujuan-tujuan atau goals-goals kita. Terus kan ada beberapa mahasiswa nih yang masih bermalas-malasan, terus masih susah mengatur waktu, yaitu harapannya kakak apa? Balik lagi ya, itu tidak akan bisa berubah kalau tidak muncul dari diri sendiri. Sebenarnya perlu motivasi dalam diri sendiri itu dimunculkan. Kalau saya bisa mengatakan bahwa mahasiswa yang seperti itu mungkin belum tahu akan motivasi hidupnya tuh mau ke arah kemana, tujuannya itu mau kemana. Kalau kalian pernah baca atau mendengar teori Maslow itu membicarakan tentang motivasi dalam diri. Yang menyatakan bahwa sebenarnya itu kita punya yang namanya kebutuhan, dan kebutuhan itu yang sebenarnya menjadi alasan untuk memunculkan motivasi dalam diri. Di dalam teori ini hierarkinya itu ada 5. Kebutuhan yang dasar itu adalah physiological needs, atau kebutuhan akan kebutuhan fisiologi. Kebutuhan dasar, kita butuh makan, butuh minum, butuh istirahat. Yang selanjutnya adalah safety needs, kebutuhan akan rasa aman. Rasa aman dalam apa? Dalam hal apapun. Tadi kebutuhan dasarnya adalah makan. Supaya bisa makan butuh apa? Biar aman tiap hari kita gak mikir, oh besok bisa makan apa enggak ya? Kan itu rasa aman. Kita butuh uang. Makanya kita termotivasi untuk mencari. Dan yang ketiga adalah love and belonging, kebutuhan akan kasih sayang. Kenapa kalau di masa-masa kuliah ini ada sebutan butuhnya support system? Nah itu juga sebenarnya butuh itu. Emang jadi dasar kebutuhan dalam setiap hidup itu. Jadi kita butuh dukungan orang tua, butuh dukungan teman, butuh dukungan partner kita atau pasangan kita. Dan selanjutnya adalah istri atau kebutuhan akan penghargaan diri. Kita sebenarnya butuh untuk dihargai atas
proses demokratisasi. Bukan berarti kita mengharapkan penghargaan, haus akan penghargaan ya, dari orang lain, tapi sebatas orang lain mengapresiasi hasil kerja keras kita itu udah cukup sih. Dan yang terakhir itu adalah self actualization, kebutuhan untuk berkontribusi dalam arti kita sadar nih akan tanggung jawab kita. Misal saya sebagai di luar sana sebenarnya banyak siswa itu yang notabene kurang mendapatkan pendidikan. Jadi kesadaran diri kita, saya dibutuhkan sebagai lulusan seorang guru. Untuk mencapai level tertinggi itu self actualization itu, kalau kebutuhan yang tadi yang sebelum-sebelumnya itu nggak terpenuhi, saya rasa nggak bisa tercapai. Jadi kalau mahasiswa itu udah paham atas kebutuhannya sendiri, itu insya Allah mungkin akan timbul motivasi dirinya untuk selalu berusaha terbaik di setiap hidup. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu rencana kakak ke depan setelah meraih prestasi ini, apakah ada target baru yang ingin dicapai? Target selalu ada ya. Mungkin rencana ke depan saya ingin kalau diberikan rezeki oleh Tuhan, saya ingin melanjutkan studi saya. Jikalau tidak kesampaian, ya saya punya target lain. Seperti kan sekarang banyak lulusan itu sekolah lagi ya, sekolah untuk mendapatkan sertifikat sekolah TPB. Jadi mungkin sejauh ini target terdekat itu sih. Lanjut di PPG. Tahun ya, sebuah ya. Pertanyaan selanjutnya yaitu perjalanan terbesar yang Kak Jafar pelajari selama perjalanan kakak sebagai mahasiswa yang mendapatkan IPK terbaik. Perjalanan terbesar itu momen terpenting. Momen terpenting ya itu tadi pengalaman saya pribadi ketika saya diberi kesempatan untuk mengajar tadi, maupun lewat MKM ataupun dari program studi itu PLP, itu menurut saya menjadi momen terbaik karena kita di kuliah ini kan hanya diberikan teori-teori saja, kita butuh namanya praktek. Jadi saya bersyukur bisa mendapatkan kedua. Saya bisa belajar di kampus, saya juga bisa menerapkan ilmu saya sambil menerapkan ilmu saya ketika saya diberikan kesempatan untuk mengajar. Selanjutnya, bagaimana cara kakak dalam mengembangkan diri dan memastikan bahwa kakak selalu ada di jalur yang benar? Kan biasanya ada gangguan kayak ajakan dari teman-teman buat ngopi, kayak mau nggak usah ngerjain tugas atau gimana kayak gitu. Sebenarnya ajakan ngopi kalau ngopinya positif ya nggak apa aja sih. Jadi ya kalau saya di perkopian saya ya meskipun ngopi saya nugas. Jadi ya sama aja. Ya balik diri ke diri masing-masing, tergantung prinsip kalian masing-masing. Ingat bahwa jangan pernah puas akan pencapaian yang pertama, dan ingat di atas kita masih ada yang lebih baik. Jadi jangan selalu sombong dengan pencapaian. Dan mungkin salah satu hal yang akan selalu saya ingat, pesan yang selalu diberikan kepada saya, selalu jaga sampai kapanpun, dimanapun selalu jaga. Kemudian itu tadi, selalu berusaha, always work hard, be smart and silent. Kemudian pray every time, selalu berdoa agar dilancarkan semua.
Nah, ini ada pertanyaan terakhir dari saya sendiri, yaitu bagaimana cara kakak agar selalu semangat dan juga konsisten dalam belajar sehingga dapat memperoleh IPK tertinggi? Bagaimana cara? Kakak selalu bersemangat dan juga konsisten dalam belajar. Salah satu prinsip dalam hidup saya adalah saya selalu ingat bahwa the past will remain the past. Jadi masa lalu akan tetap menjadi masa lalu. And you don't know and I don't know what's going to happen tomorrow. Jadi enjoy what you're living now and do your best for it. Jadi berusaha melakukan terbaik untuk hari ini saja. Gak usah mikir ke depan, gak usah larut mikirin masa. Prinsip hidup. Baik, terima kasih Kak Jafar yang telah memberikan tips dan trik dalam menjadi mahasiswa yang memperoleh IPK tertinggi dan juga memberikan pengalaman-pengalaman kakak sehingga dapat bisa dicontoh oleh teman-teman atau sobat sains. Oke, segitu aja nih sobat sains. Mungkin kita akan bertemu lagi di lain waktu, terutama di Saincast selanjutnya dengan episode-episode yang menarik. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.